Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas struktur penyimpanan massal. Perkenalkan, nama saya Nabil Fadilah dengan NIM 105-108-27. Dengan saya Izwar Zodi dengan NIM 1051801. Nama saya Aditya Nugraha dengan NIM 1518035. Secara garis besar, struktur secondary storage itu ada 8 bagian. Pertama ada struktur disk, penjadwalan disk, manajemen swap space, struktur RAID, lampiran disk, implementasi stabil penyimpanan, dan perangkat penyimpanan tersier. Struktur disk tersendiri adalah disk drive yang dialamatkan sebagai array satu dimensi besar dari blok logis, di mana blok logis adalah unit transfer terkecil. Array satu dimensi dari blok logis dipetakan ke dalam sektor disk secara berurutan. Sektor 0 adalah sektor pertama dari track pertama pada silinder terluar. Memetakan hasilnya adalah silinder, track, dan sektor. Dalam praktiknya tidak selalu memungkinkan karena sektor akan menjadi rusak dan jumlah track per silinder bukan konstanta. Penjadwalan disk. Nah, penjadwalan disk sendiri ada algoritmanya ya, yaitu terdapat 6 algoritma. Yang pertama FCFS, yang kedua SSTF, yang ketiga scan, yang keempat G-scan, dan yang kelima look, dan yang keenam C-look. Nah, yang pertama FCFS ini cara pengerjaannya yaitu dari posisi awal head-nya. Nah, FCFS ini adalah penjadwalan yang dilakukan berdasarkan urutan masuknya antrian. Pada umumnya, algoritma ini menghasilkan total access time yang buruk dan terlalu tinggi. Nah, misal contohnya yang awalnya dari head start-nya dari 53, dia tuh berurutan dari terus langsung ke 98, ke 183, terus ke 37, seterusnya begitu. Nah, berikutnya SSTF atau shortest 6 time first, yaitu disk request yang memiliki 6 distance yang paling dekat dengan posisi head terkini akan dilayani terlebih dahulu sehingga meminimalkan pergerakan head. Nah, yang shortest ini dia itu sesuai antrian. Antriannya terdekat dulu. Nah, dari 53 ke 65 kan paling dekat nih. Di sini terus ke 67. Terus ke 37. Terus dari 67 ke 37 kan paling dekat daripada 98. Jadi terus ke 37 dulu, ke 14, baru ke 98. Baru 122, 124, terus 123, terus 199. Jadi dia tuh yang shortest ini dia tuh berdasarkan dari head-nya yang paling dekat dari awal, dari yang start head-nya yang paling dekat. Nah, yang selanjutnya adalah G-scan. Nah, G-scan ini adalah algoritma yang mengasumsikan head bergerak ke satu arah. Jika head sudah mencapai bagian terluar atau terdalam dari cakram, maka arah gerak head dibalik. Nah, yang G-scan ini, yang mulainya dari head start jadi 53, dia tuh kembali lagi ke 37. Karena dia tuh ngambil daerah luarnya itu 0, 53 ke 0 kan lebih dekat dong, daripada 53 ke 199. Jadi dia ngambil ke daerah luar terdekat dulu, jadi dia ke 53, ke 37, ke 14, ke 0. Baru balik lagi ke 65, ke 67, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah G-scan. G-scan ini adalah algoritma yang paling mirip dengan scan tadi. Yang bedanya adalah head-nya tidak melakukan pembalikan arah. Misalnya pada saat head bergerak dari luar ke dalam, jika head sudah berada di dalam, maka arah pergerakan head akan dikembalikan keluar lagi. Kemudian gerak head dilanjutkan selama pengembalian posisi tidak ada operasi.
Nah, si head ini, si G-scan ini tidak boleh berbalik lagi, dia harus sesuai urut. Jadi dia harus ke daerah luar ke 199. Jadi dia sesuai urut dari dia ke 53, ke 65, terus ke 67 dan seterusnya. Langsung balik lagi dia ke 0, 14 dan ke 37. Head-nya ke 37. Dan selanjutnya adalah looks. Si looks. Algoritma ini mirip dengan scan, bedanya head-nya tidak terlalu melakukan perjalanan penuh dari bagian terluar sampai terdalam. Bila sudah tidak ada disk request lagi, pergerakan head bisa dilakukan sebelum sampai track. Nah, dia ini sesuai urut juga nih, dari 53 ya, dari awal. Tapi dia nggak sampai daerah luar, daerah 199 ini. Apa namanya? Yang daerah luar 0 sama 199 ini. Jadi dia cuman sesuai arah 53, 68, ke 98, 122, terus sampai 183, terus dia balik lagi. Nggak ke 0, dia langsung ke 14, terus ke 37. Itu G-look ya, si look. Manajemen disk. Manajemen disk itu tersendiri ada performatan disk, performatan level rendah atau performatan fisik. Membagi disk menjadi beberapa sektor dan dapat dibaca dan ditulis oleh pengontrol. Struktur data khusus untuk setiap sektor adalah head, data, dan trailer. Header dan trailer berisi informasi yang digunakan untuk mengontrol disk seperti nomor sektor dan nomor koreksi kesalahan atau ECC. Ketika pengontrol menulis sektor data, ECC diperbarui dengan nilai yang dihitung dari semua byte di area data. Ketika sektor dibaca, ECC dihitung ulang dan dibandingkan dengan nilai yang disimpan atau verifikasi data sudah benar. Partisi disk. Untuk menggunakan disk untuk menyimpan file, OS masih memerlukan merekam struktur datanya sendiri pada disk. Partisi disk menjadi salah satu beberapa grup silinder. Setiap partisi disk dapat diperlakukan sebagai disk terpisah. Jadi seperti ada local disk D atau local disk C, seperti itu partisi itu. Performatan logis atau membuat sistem file. Penyimpanan struktur data file ke awal disk. Jadi ada peta khusus ruang bebas dan dialokasikan fat atau in inode. Terus direktori kosong di awal. Nah, contohnya ini seperti ini. Kalau partisi yang dipartisi ini seperti ini. Jadi direktori awalnya kayak header dan trailernya. Dan ini isi filenya ini partisi. Ini partisi B sama seperti partisi A dan ini kesatuan namanya disk. Dan partisi C sama sepertinya tapi ini bisa disknya dijadikan 2. Gitu. Disk mentah digunakan partisi disk sebagai susunan besar blok logis dengan struktur data sistem file apapun. Contohnya sistem basis data lebih memilih input-output mentah karena memungkinkan mereka untuk mengontrol lokasi disk yang tepat di mana setiap catatan basis data disimpan. Input-output mentah memotong semua layanan file system seperti cache buffer, penguncian file, pengambilan awal, alokasi ruang, nama file, dan direktori. Bootblock. Bootblock menginisiali sistem, inisiali register CPU, pengontrolan perangkat, memori utama, dan mulai OS. Bootstrap loader kecil disimpan dalam room boot. Di dalam program Bootstrap dipenuh dari disk. Program Bootstrap penuh disimpan dengan block boot, lokasi tetap atau lokasi tetap bisa dibilangnya. Bootrom memerintahkan pengontrol disk untuk membaca block boot ke dalam memori dan kemudian mulai menjalankan kode untuk memuat seluruh OS. Dan seperti ini layout disk MS-DOS-nya. Ada di sektor 0, yang tadi sudah dijelaskan di awal, sektor pertama itu sektor 0, boot loop.
bot block. Sektor pertamanya ada fetch, root directory, dan datanya. Itu. Blok buruk, ini. IDE MS-DOS format, tulis nilai khusus ke entry fat, dan sesuai untuk blok buruk MS-DOS. Checklist adalah cari dan kunci blok buruk. Lanjutannya, pengontrol penyimpanan daftar blok buruk pada disk. Pemformatan tingkat rendah sektor cadangan OS tidak tahu. Pengontrolan mengganti setiap sektor buruk secara logis dengan salah satu sektor cadangan, hemat sektor atau penerusan. Optimasi validasi oleh penjadwalan disk OS. Setiap silinder memiliki beberapa sektor cadangan. Transaksi sektor buruk yang khas. OS mencoba membaca blok logis 87. Pengendali menghitung SEC dan menemukan bahwa itu buruk, melaporkan ke sistem operasi reboot lain kali. Perintah khusus yang dijalankan untuk memberitahu controller untuk mengganti batch sektor dengan cadangan. Setiap kali sistem meminta blok 87, itu diterjemahkan ke dalam alamat sektor pengganti dan oleh pengontrol. Ya, swap space management. Penggunaan swap space management tempat pertukaran, tetapi karena istilah swap space sudah umum dipakai, maka untuk seterusnya kita tetap memakai istilah swap space. Adalah salah satu dari low-level task pada sebuah sistem operasi. Virtual memory menggunakan disk space sebagai perpanjangan atau space tambahan dari memori utama. Karena kecepatan akses disk lebih lambat daripada kecepatan akses memori, menggunakan swap space akan mengurangi performa sistem secara signifikan. Tujuan utama dari perancangan dan implementasi swap space adalah untuk menghasilkan kinerja memori virtual yang optimal. Dalam sub-sub ini, kita akan membicarakan bagaimana swap space digunakan, di mana swap space pada disk, dan bagaimana penanganan swap space. Udah, gitu dong. Penggunaan swap space pada berbagai macam sistem operasi berbeda-beda, tergantung pada algoritma memori manajemen yang diimplementasikan. Sebagai contoh, sistem yang mengimplementasikan swapping mungkin akan menggunakan swap space untuk menyimpan sebuah proses, termasuk segmen kode dan datanya. Sistem yang menggunakan paging hanya akan menyimpan page yang sudah dikeluarkan dari memori utama. Besarnya swap space yang dibutuhkan memori virtual yang disimpan di swap space dan caranya memori virtual digunakan besarnya bervariasi antara beberapa megabyte sampai ratusan megabyte atau lebih. Bill pause dulu. Untuk lokasi swap space sendiri, ada dua tempat di mana swap space bisa berada. Swap space bisa diletakkan pada partisi yang sama dengan sistem operasi atau pada partisi yang berbeda. Apabila swap space yang dipakai hanya berupa sebuah file yang besar di dalam sistem file, maka file sistem yang dipakai bisa digunakan untuk membuat, menamakan, dan mengalokasikan tempat swap space. Maka dari itu, pendekatan seperti ini mudah untuk diimplementasikan. Sayangnya, juga tidak efisien. Menelusuri struktur direktori dan struktur data alokasi disimpan waktu. Maksudnya disk memakan waktu dan berpotensi untuk mengakses disk lebih banyak dari yang diperlukan. Fragmentasi eksternal bisa membuat swapping lebih lama dengan memaksakan pencarian sekaligus banyak. Ketika sedang membaca atau menulis sebuah proses, kita bisa meningkatkan performa dengan meng-cache informasi lokasi blok pada physical memory dan dengan menggunakan aplikasi khusus untuk mengalokasikan blok-blok yang continuous untuk swap filenya dengan waktu tambahan untuk menelusuri struktur data file sistem yang masih ada. Pengelolaan swap space mengilustrasikan metode-metode yang digunakan untuk mengelola swap space. Kita sekarang akan mengikuti evolusi dari swapping dan paging pada Unix. Unix memulai dengan implementasi swapping yang
mengkompos seluruh proses antara daerah disk yang continuous dan memori. Unix preparation menjadi kombinasi dari swapping dan paging dengan tersedianya hardware untuk paging. Yang kelima yaitu struktur RAID. RAID adalah singkatan dari Redundant Array of Independent Disks. Dan si RAID sendiri ada 3 aspek penting, yaitu keandalan, ketersediaan, dan integritas data. Selain 3 aspek penting, si RAID ini juga mempunyai 3 karakteristik. 3 karakteristik umum yaitu yang pertama, menurut Stallings, RAID adalah sebuah set dari beberapa physical drive yang dipandang oleh sistem operasi sebagai sebuah logical drive. Yang kedua, data didistribusikan ke dalam array dari beberapa physical drive. Yang ketiga, kapasitas disk yang berlebih digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin data dapat diperbaiki jika terjadi kegagalan pada salah satu disk. Next yaitu ada level RAID. Nah, yang pertama ini RAID level 1. RAID level 1 ini merupakan disk mirroring, menduplikat setiap disk. Yang RAID level 2 merupakan pengorganisasian dengan error correcting code, seperti pada memori di mana pendeteksian terjadi error menggunakan paritas bit. Setiap byte data mempunyai sebuah paritas bit yang bersesuaian yang mempresentasikan jumlah bit di dalam byte data tersebut, di mana paritas bit sama dengan 0 jika jumlah bit genap atau paritas sama dengan 1 jika ganjil. Jadi, jika salah satu bit pada data berubah, paritas berubah dan tidak sesuai dengan paritas bit yang tersimpan. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan pada salah satu disk, data dapat dibentuk kembali dengan membaca error correction bit pada disk lain. Yang selanjutnya ada RAID level 3, yaitu merupakan pengorganisasian dengan paritas bit interleave. Pengorganisasian ini hampir sama dengan RAID level 2. Perbedaannya adalah RAID level 3 ini hanya memerlukan sebuah disk redundant. Berapapun jumlah kumpulan disknya, jadi tidak menggunakan SCC, melainkan hanya menggunakan sebuah bit paritas untuk sekumpulan bit yang mempunyai posisi yang sama pada setiap disk yang berisi data. Selanjutnya RAID level 4. Yaitu RAID level 4 merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave, yaitu menggunakan stripping data pada level blok, menyimpan sebuah paritas blok pada sebuah disk yang terpisah untuk setiap blok data pada disk-disk lainnya yang bersesuaian. Jika sebuah disk gagal, blok paritas tersebut dapat digunakan untuk membentuk kembali blok-blok data pada disk yang gagal tadi. Kecepatan transfer untuk membaca data tinggi, karena setiap disk data dapat diakses secara paralel, demikian juga dengan penulisan, karena disk data dan paritas dapat ditulis secara paralel. Berikutnya ada RAID level 5, yaitu merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave tersebar. Data dan paritas disebar pada sebuah disk, termasuk sebuah disk tambahan. Pada setiap blok, salah satu dari disk menyimpan paritas dan disk yang lainnya menyimpan data. Sebagai contoh, jika terdapat kumpulan dari 5 disk, paritas blok ke N akan disimpan pada disk N mod 5 plus 1. Dan blok ke N dari 4 disk yang lain menyimpan data yang sebenarnya dari blok tersebut. Jadi sebuah paritas blok tidak menyimpan paritas untuk blok data pada disk yang sama, karena kegagalan sebuah disk akan menyebabkan data yang hilang bersama dengan paritasnya dan data tersebut tidak dapat diperbaiki. Berikutnya ada RAID level 6,
yang disebut juga redundancy P plus Q. Seperti red level 5, tetapi menyimpan informasi redundan tambahan untuk mengantisipasi kegagalan dari beberapa disk sekaligus. Nah, red level 6 ini melakukan dua perhitungan paritas yang berbeda, kemudian disimpan di dalam blok-blok yang terpisah pada disk-disk yang berbeda. Jadi, jika disk data yang digunakan sebanyak N buah disk, maka jumlah disk yang dibutuhkan untuk red level 6 ini adalah N plus 2 disk. Keuntungan dari red level 6 ini adalah kehandalan data yang sangat tinggi. Karena untuk menyebabkan data yang hilang, kegagalan harus terjadi pada 3 buah disk dalam interval. Rata-rata untuk perbaikan data atau mean time to repair to MTTR, kerugiannya yaitu penalti waktu pada saat penulisan data, karena setiap penulisan yang dilakukan akan mempengaruhi 2 buah paritas blok. Disk attachment, lampiran disk atau lampiran disk. Komputer mengakses penyimpanan disk dalam 2 cara. Salah satu caranya adalah melalui port I/O atau penyimpanan yang terpasang di host ini umum pada sistem kecil. Cara lain adalah melalui remote host dalam sistem file terdistribusi. Ini disebut sebagai penyimpanan yang terpasang ke jaringan. Penyimpanan terpasang di host. Penyimpanan terlampir host penyimpanan diakses melalui port I/O lokal. Port ini menggunakan beberapa teknologi. PC desktop biasa menggunakan arsitektur bus I/O yang disebut IDE atau ETA. Arsitektur ini mendukung maksimum 2 drive per I/O bus. Yang lebih baru, protokol serupa yang disederhanakan kabel adalah SATA. Workstation, high-end, dan server umumnya menggunakan arsitektur I/O yang lebih canggih, seperti SCSI dan fiber channel. SCSI adalah arsitektur bus. Media fisiknya biasanya berupa kabel pita yang memiliki sejumlah besar konduktor. Protokol SCSI mendukung maksimal 16 perangkat di bus. Umumnya, perangkat termasuk 1 kartu controller di host. Dan hingga 15 penyimpanan perangkat, disk SCSI adalah target SCSI yang umum, tetapi protokol menyediakan kemampuan untuk mengatasi hingga 8 unit logis di setiap perangkat SCSI. Implementasi stabil penyimpanan. Gambaran umumnya adalah informasi yang berada di penyimpanan stabil tidak pernah akan hilang. Untuk menerapkan penyimpanan stabil ada replika informasi pada lebih atau satu media penyimpanan yang tidak mudah menguap dengan mode kegagalan independen. Mengkoordinasikan penulisan pembaruan dengan cara menjamin bahwa kegagalan selama pembaruan tidak akan membuat semua salinan dalam keadaan rusak untuk memastikan bahwa semua dapat dipulihkan data stabil setelah kegagalan selama transfer data atau pemulihan. Hasil tulisan disknya adalah penyelesaian yang berhasil, kegagalan parsial, kegagalan terjadi di tengah-tengah transfer sehingga beberapa sektor ditulis dengan data baru, dan sektor yang ditulis selama kegagalan mungkin telah rusak. Kegagalan total. Kegagalan ini terjadi sebelum penulisan disk dimulai, sehingga data sebelumnya pada disk tetap utuh. Penulisan yang dapat dipulihkan adalah sistem yang harus memelihara setidaknya 2 blok fisik untuk setiap blok logis untuk mendeteksi dan memulihkan dari kegagalan. Menulis dapat dipulihkan dengan cara tulis informasinya pada blok fisik pertama. Ketika penulisan pertama selesai dengan sukses, tulis informasi yang sama ke blok fisik kedua dan deklarasikan operasi selesai hanya setelah penulisan kedua selesai dengan sukses. Deteksi dan pemulihan kegagalan. Setiap pasangan blok fisik diperiksa. Jika keduanya sama dan tidak ada kesalahan yang terdeteksi, maka hasilnya akan baik. Jika satu berisi kesalahan yang terdeteksi, maka akan diganti kontennya dengan nilai blok lainnya. Jika keduanya tidak mengandung kesalahan yang terdeteksi, tetapi kontennya berbeda, maka akan diganti
dengan konten blok pertama dengan nilai kedua. Pastikan bahwa penulisan ke penyimpanan stabil, berhasil, atau tidak ada perubahan. Tari storage struktur. Macam-macam tari struktur di sini memiliki 5 jenis ya, yaitu floppy disk, magneto-optic disk, optical disk, tapes, dan WORM. Floppy disk adalah flexible disk yang tipis, dilapisi material yang bersifat magnet dan ditutupi oleh plastik. Ciri-ciri dari floppy disk ini umumnya mempunyai kapasitas antara 1 hingga 2 MB dan kemampuan akses hampir seperti hard disk. Magneto-optic disk adalah piringan optik yang keras dilapisi oleh material yang bersifat magnet, kemudian dilapisi pelindung dari plastik atau kaca yang berfungsi untuk menahan head yang hancur. Drive ini mempunyai medan magnet. Pada suhu kamar, medan magnet suhu terlalu kuat dan terlalu lemah untuk memagnetkan 1 bit ke dalam disk. Untuk menulis 1 bit, disk head akan mengeluarkan sinar laser ke permukaan disk. Sinar laser ini ditunjukkan pada spot yang kecil. Spot ini adalah tempat yang ingin kita tulis 1 bit. Spot yang ditembak sinar laser menjadi rentan terhadap medan magnet, sehingga menulis 1 bit dapat dilakukan baik pada saat medan magnet kuat maupun lemah. Optical disk. Optical disk tidak menggunakan sifat magnet, tetapi menggunakan bahan khusus yang dimodifikasi menggunakan sinar laser. Setelah dimodifikasi dengan sinar laser pada disk akan terdapat spot yang gelap atau terang. Spot ini menyimpan satu optikal. Optical disk, teknologi baru, terbagi atas phase change disk dan dipolymer disk. Phase change disk dilapisi oleh material yang tepat membeku menjadi kristalin atau amorphous state. Kedua state ini memantulkan sinar laser dengan kekuatan yang berbeda. Drive menggunakan sinar laser pada kekuatan yang berbeda untuk mencairkan dan membekukan spot disk sehingga spot berubah antara kristalin atau amorphous state. Dipolymer disk merekam data dengan membuat bump. Disk dilapisi plastik yang mengandung dye yang dapat menyerap sinar laser. Sinar laser terbakar spot yang kecil sehingga spot membengkak dan membentuk bump. Sinar laser juga dapat menghangatkan bump hingga spot menjadi lunak dan bump menjadi data. Write once, read many times disk adalah aluminium film yang tipis dilapisi oleh piringan plastik atau kaca pada bagian atas dan bawahnya. Untuk menulis bit, drive tersebut menggunakan sinar laser untuk membakar hole yang kecil pada aluminium. Hole ini tidak dapat diubah seperti sebelumnya, oleh karena itu disk hanya dapat ditulis sekali. Ciri-ciri dari WORM ini, data hanya dapat ditulis sekali, data lebih tahan lama dan dapat dipercaya. Read-only disk seperti CD-ROM dan DVD yang berasal dari pabrik sudah berisi data. Tapes. Walaupun harga tapes drive lebih mahal daripada disk drive, harga disk drive, harga tape cartridge lebih murah daripada disk cartridge apabila dilihat dari kapasitas yang sama. Jadi, untuk penggunaan disk yang ekonomis lebih baik menggunakan tape drive, dan disk drive mempunyai transfer rate yang sama, tetapi random access tape lebih lambat daripada disk karena tape menggunakan operasi forward dan rewind. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.